Selamat datang semuanya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sebuah konsep header. Nah, header di sini merupakan sebuah bagian dari lembar kerja ya, dimana bagian header merupakan bagian paling atas, yaitu di bagian sebelah sini. Nah, biasanya konsep header di sini digunakan untuk pembuatan sebuah kop surat untuk identiknya ya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kop surat yang baik dan benar. Konsepnya seperti apa akan kita jelaskan di sini. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan dulu redaksinya, atau dalam artian kita siapkan dulu bagian-bagian dari kop surat itu sendiri. Yang pertama jelas ada nama instansi atau perusahaan. Misalkan sebagai contoh ya, kita gunakan PT. Kemudian ada alamatnya. Setelah nama PT dan alamat, biasanya itu di bawah terdapat informasi kontak yang bisa dihubungi. Nah, untuk informasi kontak kita bisa ketikkan secara langsung aja, misalkan telepon. Kemudian biasanya itu ada email. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, mungkin kita tambahkan website untuk tambahan informasi. Baik, di sini sudah terdapat instansi dari PT Sejahtera Sentosa yang kini merupakan konsep awal pembuatan kop surat. Jadi kita siapkan dulu instansinya, alamat dan informasi kontak yang dapat dihubungi. Oke, kita simpan dia di bagian header ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perlu atur. Biasakan kita gunakan font default, yaitu Times New Roman dan 12. Nah, biasanya untuk nama instansi itu sendiri dia sedikit lebih besar ukurannya ya. Kita buat dia 16 boleh, kemudian kita bold. Nah, biasakan kita rata tengah. Baik, setelah kalian membuat konsep kop surat seperti ini, ada nama instansi, alamat, dan keterangan informasi kontak. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan garis pembatas antara bagian kop surat dan bagian isi. Yang biasanya untuk penggunaan garis tersebut menggunakan konsep dari steps di sini, tapi ini salah. Ada konsep yang lebih baik. Kita bisa blok dulu bagian yang akan kita buat, yaitu bagian kop suratnya. Kita masuk ke bagian menu home. Nah, di sini terdapat di bagian menu paragraf terdapat sebuah menu. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya border and shading. Kita klik. Perhatikan, yang kita pilih adalah bagian border, bukan page border. Kalau page border, berarti nanti akan ada kotak di bagian halamannya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kotak untuk si PT Sejahtera Sentosa ini. Oke, untuk gayanya sangat banyak, untuk stylenya di sini bisa kita gunakan yang mana saja, bebas. Tapi biasanya untuk kop surat ada dua garis ya. Yang pertama ada garis kecil, kemudian ada garis maksud saya garis tipis, kemudian ada garis tebal. Kita bisa gunakan yang ini. Oke, di sini membentuk sebuah kotak. Karena kita membutuhkan bagian bawahnya saja, berarti untuk bagian kiri kita hilangkan, bagian kanan hilang, bagian atas juga hilang. Yang kita butuhkan adalah bagian paling bawah. Kemudian oke. Maka secara otomatis akan muncul garis seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin menggunakan steps yang ada di sini ya.
kita cukup gunakan border and shading. Oke, selanjutnya mungkin sedikit lebih rapi kalau kita gunakan konsep simbol ya untuk telepon, email, ataupun website. Caranya cukup sederhana. Kita telepon akan ganti menggunakan simbol. Nah, di sini kita bisa masukkan insert, kemudian pilih simbol. Usahakan kita gunakan more simbol biar kalian lebih tahu konsepnya. Nah, di sini terdapat beberapa simbol. Nah, di sini sudah pernah saya gunakan beberapa simbol yang sering saya gunakan. Nah, untuk kalian yang belum, kita gunakan yang namanya font Wingdings. Nah, di sini terdapat Wingdings 1, 2, dan 3. Kita bisa pilih yang pertama, sesuaikan. Di sana ada telepon, mungkin kita bisa gunakan telepon yang ini ya. Kemudian insert. Cukup satu kali saja, kemudian close. Nanti dia akan berubah menjadi simbol telepon. Untuk email juga sama. Kita bisa cari simbol surat, more simbol, kemudian pilih Wingdings. Kita cari paling bawah. Oke, boleh Wingdings 1 ataupun 2 ataupun 3 ya. Itu tergantung kebutuhan kita, nanti bisa dicari. Mungkin untuk email bisa gunakan surat yang ini, insert. Nah, untuk website juga sama. Kita blok terlebih dahulu. Pilih simbol. Nah, untuk sedikit informasi untuk website di sini kita nggak bisa gunakan Wingdings, tapi kita bisa gunakan Webdings karena kita akan mencari sebuah gambar bola dunia atau globe. Yang di sini ada beberapa pilihan. Jadi bisa kalian gunakan Webdings ataupun Wingdings seperti itu ya. Kita gunakan yang ini, insert, kemudian close. Oke, konsep dari Kopsura sedikit lebih baik karena kita menggunakan simbol, jadi informasinya dapat secara akurat ya, tidak memakan tempat. Nah, untuk pemberian gambar juga cukup sederhana atau pemberian logo. Untuk logo, kalian bisa gunakan gambar apapun bebas yang ada di picture, atau kita bisa gunakan yang ada di clip art. Tapi biasanya untuk clip art itu di 2013 ataupun di 2016 agak sedikit lebih sulit ya. Jadi saran saya untuk yang menggunakan 2013, Office 2013 ataupun 2016 bisa gunakan picture biasa saja. Oke, kita gunakan clip art. Kita cari. Kita bisa cari simbol dari logo PT Sejahtera Sentosa. Bebas ya, yang mana saja. Kita cari yang sedikit lebih mirip. Oke, sebagai simbol kita bisa gunakan bagian yang ini. Kita masukkan, kita tutup. Nah, untuk memindahkan objek ini, jangan kita langsung pindahkan ya. Kalau langsung pindahkan agak sedikit sulit, kita perlu atur dulu. Kita klik kanan, kemudian pilih warp text. Kita bisa pilih behind text atau in front of text. Kalau behind berarti nanti dia akan ada di belakang tulisan. Kalau in front dia akan ada di depan. Jadi konsepnya sama agar bisa kita pindahkan secara leluasa. Perhatikan di sini di bagian globe-nya, ketika kita pilih behind dia ada di belakang, kalau in front dia ada di depan. Ini bebas, yang penting kalian bisa memindahkan objeknya dengan baik. Oke, misalkan kita pilih in front of text, kemudian kita pindahkan dia di bagian sebelah kiri. Kita atur. Ya, cukup baik. Kita ke bawah. Ya, biasanya untuk penempatan logo bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Bisa kita copy, kemudian paste, kita simpan di sebelah kanan. Ya, konsepnya bebas, tergantung kebutuhan kalian. Kalian bisa menempatkan di bagian kiri atau di bagian paling kanan. Nah, untuk sedikit studi kasus, biasanya untuk penempatan garis pembatas di sini biasanya itu ada dua untuk ujian nanti. Ada di bagian paling atas dan di bagian bawah. Tapi konsepnya sedikit berbeda. Untuk di bagian bawah, misalkan garisnya seperti ini ya. Nah, untuk di bagian paling atas garisnya beda lagi. Untuk pengerjaannya sama seperti tadi, kita blok dulu bagiannya, kemudian masuk ke border and shading. Nah,
Di sini kan kita hanya menggunakan bagian paling bawah ya. Untuk bagian paling atas kita bisa cari misalkan beda style atau beda gaya. Misalkan untuk bagian atas sedikit bergerigi, kita klik bagian stylenya, kemudian kita simpan dia di bagian paling atas. Kemudian oke. Maka secara keseluruhan dia akan berbeda seperti ini. Tinggal kita atur bagian logonya agar menyesuaikan ke bagian paling bawah. Ya, seperti itu. Jadi biasanya untuk ujian nanti konsepnya akan seperti ini ya. Ada bagian garis pembatas yang berbeda. Kemudian penggunaan simbol, penggunaan gambar, dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.